Saudara, Polda Metro Jaya sudah menyiapkan 12 titik untuk memantau arus balik libur Lebaran. Sementara pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan 2 lapis pengetatan terhadap warga yang kembali ke ibu kota. Aparat keamanan kini tengah bersiap menghadapi arus balik libur Lebaran yang diperkirakan akan terjadi pada akhir pekan ini. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo-Yogo memantau kondisi lalu lintas di Tol Cikampek dari udara pada Sabtu siang. Polda Metro Jaya menyiapkan 12 titik pos pemeriksaan untuk memeriksa surat bebas COVID bagi setiap orang yang kembali ke ibu kota. Dan kalau dia tidak punya dokumen, maka akan kita lakukan pemeriksaan berupa swab antigen. 12 titik itu, satu di tol, yaitu di kilometer 34B Cibatu, Cikampek arah Jakarta. Kemudian 2 di terminal, yaitu di Pulau Gebang dan Deres, itu untuk penumpang-penumpang bus yang datang dari luar kota. Kemudian untuk yang lainnya, itu ada 9 di arteri. Sementara itu, Kementerian Perhubungan mendirikan tes cepat antigen di titik Jembatan Timbang, Balonggadung, yang merupakan perbatasan Karawang dan Subang, Jawa Barat. Dirjen Hubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi mengatakan pihaknya menyiapkan 4.000 alat tes cepat antigen. Nah, untuk itu apa yang disampaikan Pak Menteri, semua pintu untuk masuk Jakarta ini akan kita lakukan penjagaan kepada masyarakat yang masuk dan kita lakukan dengan rapid test antigen. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyiapkan 2 lapis pengetatan terhadap warga ibu kota selama arus balik Lebaran. Selain akan melakukan pemeriksaan kendaraan pribadi yang masuk ke Jakarta, Anies juga meminta para camat dan lurah proaktif mendata warganya yang baru tiba dari kampung halaman. Lapis kedua adalah di komunitas. Gugus tugas RT RW dikoordinasi dengan jajaran camat, lurah, Babim Kantipmas, Babinsa akan bersama-sama melakukan pendataan atas warga yang masuk ke wilayah itu. Polisi memprediksi arus balik libur Lebaran 2021 terjadi pada 16 sampai 24 Mei 2021 dan diprediksi sebanyak 1,5 juta pemudik akan kembali ke wilayah Jabodetabek. Tim Liputan Kompas TV. Apakah arus balik menuju wilayah Jabodetabek sudah terlihat malam hari ini? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Diana Valencia di Karawang, Jawa Barat. Diana, selamat malam. Apakah saat ini sudah terlihat adanya peningkatan arus balik? Diana. Sudah terlihat, Sofi, karena kalau kita bandingkan arus lalu lintas malam ini di jalur Pantura khususnya di Jalan Jatisari ini lebih ramai jika dibandingkan dengan siang tadi. Karena kalau siang tadi kondisinya lengang sekali dan kalau kami pantau lebih banyak aktivitas warga lokal. Lihat dari plat kendaraan, ini merupakan plat kendaraan Karawang. Tapi sekitar pukul 4 sore begitu, sore jelang malam, ini terlihat arus lalu lintas lebih ramai, kemudian plat kendaraannya pun kami lihat ini cukup banyak mereka yang di luar plat Karawang, sehingga sudah mulai terlihat geliat mereka yang tadinya mudik dari kampung halaman ini ingin kembali menuju ke Jakarta pada hari ini. Dan data ini, maksud kami hal ini juga didukung dengan data dari posko pemeriksaan tes cepat antigen Balonggandu Kabupaten Karawang yang hari ini sedari pukul 1 siang sampai dengan pukul 6 sore tadi setidaknya sudah melakukan tes cepat antigen kepada 782 orang dan hasilnya 781-nya negatif dan 1 orang yang positif. Nah, 1 orang yang positif ini karena merupakan orang tanpa gejala, maka dirujuk untuk langsung melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal ataupun di domisilinya, kemudian melakukan ataupun melalui pengarahan dan juga pengawasan dari puskesmas terdekat dari tempat tinggalnya. Kemudian Sofi, yang bisa saya sampaikan di sini adalah alur ataupun mekanisme pemeriksaannya. Kalau di jalur Pantura ini fokusnya adalah kendaraan roda 2. Jadi seluruh kendaraan roda 2 yang ingin melintas di jalur Pantura ini akan dialihkan ke posko ataupun jembatan Timbang Balonggandu. Jadi pemeriksaan ini tidak terjadi di jalur arteri, tetapi masuk ke sebuah kawasan gedung yang memang dikelola oleh Kementerian Perhubungan, yakni jembatan Timbang Balonggandu. Nah, di sini nantinya akan ada petugas yang menyeleksi sekiranya kendaraan mana yang diperbolehkan langsung melintas, yakni mereka
mereka yang merupakan plat Karawang ataupun plat T begitu, dan siapa yang harus menunjukkan KTP beserta surat bebas COVID-19. Nah, rata-rata di sini memang kendaraan roda 2 yang di luar plat T ini tidak memiliki surat bebas COVID-19. Disinilah nantinya langsung dilakukan tes cepat antigen dan masyarakat harus menunggu hasilnya. Setelah memang dinyatakan bebas COVID-19 baru diperbolehkan melintas. Nah, untuk mekanismenya kalau hasilnya negatif langsung boleh pergi, tapi kalau misalnya positif di sini saya lihat juga sudah ada 2 ambulans yang disiap-siagakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang untuk membawa sekiranya mereka yang membutuhkan pertolongan, entah itu dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat ataupun ke puskesmas terdekat. Sofi. Oke, Diana, saya mau menggarisbawahi lagi soal tadi tes antigen. Anda sudah bilang ada 782 orang yang diperiksa di tes antigen, 1 positif, lalu diarahkan untuk kembali mengkarantina diri sendiri, isolasi mandiri di tempat ia tinggal. Tapi apakah tes antigen ini acak atau semua yang tidak memiliki, semua yang lewat, yang tidak memiliki surat hasil negatif tes COVID-19 pasti akan dites oleh para petugas? Soal hal ini kami sempat mencoba untuk mengonfirmasi kepada Dirjen Hubdat dari Kementerian Perhubungan Budi Setiadi yang menyebutkan sebenarnya ini adalah tes acak. Tetapi melihat hari ini situasinya memungkinkan untuk mengalihkan semua kendaraan roda 2 masuk ke dalam jembatan Timbang Balong Gandu, maka ini seluruh kendaraan roda 2 yang ingin melintas di jalur arteri Pantura ini dialihkan untuk melakukan tes cepat antigen, khususnya mereka yang tidak berplat kendaraan T ataupun plat Karawang. Nah, Sofi, perlu digarisbawahi memang besok juga diprediksi menjadi titik puncak arus balik para pemudik yang juga tentunya sudah diantisipasi begitu oleh petugas di sini, yakni mulai dari pertama penebalan jumlah petugas. Kalau hari ini bertugas ini ada sekitar 30, tetapi tadi kami konfirmasi kepada pihak Kementerian Perhubungan, nantinya apabila memang sudah tidak terkontrol lagi, sudah terlalu banyak, nantinya akan ada tambahan 20 lagi, sehingga totalnya akan ada 50 petugas yang berjaga di sini. Kemudian yang kedua, juga ada memperbanyak titik checking point pemeriksaan antigen. Tidak hanya di jembatan Timbang Balong Gandu saja, tetapi di tol ini ada 21 titik. Kemudian kalau di wilayah Jawa Barat sendiri ada 11 titik, Sofi dan juga saudara. Dan terakhir, antisipasi apabila adanya kerumunan di Balong Gandu ini. Karena tadi sebenarnya saya lihat memang cukup banyak, tetapi memang pengaturan flow-nya cukup baik sehingga tidak menimbulkan kerumunan di satu titik. Nantinya apabila sudah tidak terkendali, terlalu ramai, maka kendaraan akan diloskan ataupun dibebaskan pemeriksaan terlebih dahulu, tetapi tetap berkoordinasi dengan titik ataupun checking point terdekat, yakni dari sini tuh yang terdekat adalah pos sekat ataupun pos pemeriksaan Cikopo. Sofi. Oke, jadi intinya adalah ada penyekatan berlapis di situ. Kalaupun lolos di satu titik, jangan harap bisa lolos di pos selanjutnya begitu ya. Karena bagaimanapun sampai dengan tanggal 17 Mei mendatang kita masih dalam posisi dilarang untuk pulang kampung ataupun balik begitu. Ini juga jadi dorongan untuk para petugas supaya tetap sabar, karena kalau dilihat dari pengalaman ketika arus mudik kemarin, jangan-jangan nanti bisa jadi ada kumpulan lagi bergerombol begitu, terutama pemudik menggunakan sepeda motor di beberapa pos-pos penyekatan mudik. Diana Valencia, terima kasih atas laporan Anda dari Karawang, Jawa Barat.